udah ke medis dinyatakan vertigo saya itu setiap bulan pokoknya habis obat mesti lagi kambuh lagi, terus perut mual. Ditambah Pak Sony, saya dinyatakan harus paket 5 kali. Saya jalanin semua 5 kali. Pertama saya belum begitu berkurang, sementara kedua kali penyakit saya berkurang, udah enakan. Ketiga, keempat kali penyakit saya udah sembuh. Kalau yang pertama saya pernah dirawat tuh sampai 9 hari di rumah sakit. Nah di situ bukannya makin terasa apa gimana, badan makin gak karu-karuan ini, malah mengarah kepada depresi. Terus di suatu saat pas begitu saya habis sholat malam itu kebenaran melihat di TV. Nah kebenaran Bapak Sony di situ. Nah alhamdulillah karena saya dulunya kuliahnya di sini di UNJ, jadi saya tahu persis ini hutan kayu. Nah setelah dipegang Bapak Sony yang pertama itu, beliau langsung mengatakan, maaf ini Pak Usman, ini saya pegang 5 kali. Nah akhirnya dia mulai pegang yang kedua, yang ketiga itu mulai pingsan. Kalau sholat itu nggak berani berdiri. Saya sakit komplikasi, ya, jantungnya ada, lembahnya ada, udah lama, sejak tahun 86 saya itu sakit. Ya kan sebelumnya saya itu udah berobat kemana-mana, ke dokter udah, ke dokter bermacam-macam dokter itu udah, ya ke alternatif udah, banyak lah, orang pintar dulu udah, ke kiai udah, minta air, minta doanya. Sekarang ya udah kesini memilih sekarang. Alhamdulillah kalau itu ada perubahan. Jadi perasaan yang dulunya rasa takut, rasa gelisah, rasa cemas itu pada waktu itu hilang 1 kali aja, alhamdulillah. Terus kedua kali, ketiga kali yang di perut itu hilang lagi. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Jantung koroner, mulanya sih kolesterol tinggi gitu, terus lama-lama kok rasa nggak enak di dada gitu, sebelah kiri pengap gitu, terus kadang-kadang juga suka nyeri, pusing kepalanya pusing, leher tuh kaku gitu ya. Nah udah gitu terus aduh gimana begini nih, akhirnya lihat di TV, di JTV itu ada Ustadz Sony, ya udah berobat ke sini. Alhamdulillah waktu diterapi dari pertama tuh udah mulai ada kemajuan gitu ya, udah dadanya udah agak lega gitu, udah tidurnya juga udah pulas gitu, udah itu terus tenang gitu, jadinya nggak bingung kayak tadinya gitu, gelisah gitu. Lama-lama sampai 9 kali alhamdulillah udah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana? Tetap di Ganas Kustik. Sudah jiwaku izinkanku hanya untukmu. Bentuk kami slang saksikan Ganas Kustik Sabtu TV. Tetap di Ganas Kustik.
pemirsa, baru saja Anda menyimak sebuah tayangan mengenai metode terapi yang ada di terapi kolbu. Kita benar-benar sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan apa yang kita niatkan, tentu saja dengan ikhlas dan juga ridho, semoga Allah tetap mengijabah apa yang akan kita niatkan. Jadi tunggu apa lagi pemirsa, jika Anda saat ini ada salah satu dari Anda yang diberikan sebuah ujian, cobaan, ataupun teguran dari Allah mengenai kondisi kesehatan Anda, silahkan kita bermunajat bersama-sama. Anda bisa datang ke terapi kolbu, alamatnya di Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur 13120 dengan nomor telepon di 0218582029 atau 0218500413 dan 0217058031. Selengkapnya sudah tertera di layar televisi Anda. Ibu, kalau boleh menanggapi mengenai tema kita pada malam hari ini tentang ikhlas, bagaimana awalnya Ibu pada saat mendapat cobaan atau ujian pertama kali mengenai kondisi kesehatan Ibu? Apakah Ibu pada saat itu boleh dikatakan ikhlas dengan tegurannya begitu Ibu? Dulu saya masih ini ya Mbak, ya kayak nggak ngerti kali ya. Jadi ya banyak keluhan aja. Jadi kalau sakit ngeluh gitu. Baik. Setelah di terapi di tempat Pak Ustadz, ya banyaklah yang pelajaran buat diri saya gitu. Baik, jadi tidak hanya secara fisikly, tidak hanya secara kesembuhan yang diberikan Allah begitu ya melalui terapi kolbu, tetapi kolbunya Ibu sepertinya juga diberikan sebuah terapi tersendiri di sini Ibu ya. Seperti apa yang Ibu rasakan ataupun biasanya dirasakan oleh lingkungan dari keluarga atau orang-orang sekitar kita? Apakah kita sudah jauh lebih baik di mata mereka atau seperti apa Ibu? Iya, sekarang Mama, kalau terutama anak-anak saya ya, Mama lebih sabar katanya gitu. Jadi enggak, dulu kan kalau apa-apa tuh udah langsung emosi gitu. Emosinya juga tinggi Mbak, kalau udah nggak bisa tersinggung sedikit tuh udah marah aja, bawaannya marah. Jadi sensitif sekali ya Ibu ya. Baik, alhamdulillah ternyata banyak side effect yang positif yang bisa Ibu dapatkan. Ada yang ingin Ibu sampaikan kepada Ustaz Sony ataupun kepada para pemirsa Jak TV? Iya, kalau saya yang saya jalanin ya Mbak ya, semua tuh dari faktor pikiran dan makanan lah, harus faktor apa namanya, pola makanan, pola hidup. Jadi ya harus dibikin santai, nggak boleh bikin santai, relax, enjoy, dan juga tetap harus ikhlas dengan apa pemberiannya, entah itu baik ataupun buruk dari kita. Insya Allah akan ada jalan keluar yang lebih baik begitu ya Ibu ya. Ibu Lina, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Semoga tetap selalu sehat ya. Amin. Salam kami untuk keluarga. Dan Ustadz Sony, sebelum ditutup dengan doa, ada baiknya kita menyimpulkan tema kita pada malam hari ini tentang ikhlas Ustadz. Ya, terima kasih. Baiklah para pemirsa Jak TV yang berbahagia, dari obrolan kita pada malam hari ini dapatlah kita simpulkan bahwa pentingnya kita dalam hidup ini untuk mempersiapkan diri untuk menjadi manusia-manusia yang ikhlas. Sebab semua diri dari kita semua, saya, para pemirsa, pasti kita akan mengalami suatu kejadian, dan itu hanya terjadi sekali yang akan datang dalam hidup kita, dan pasti akan datang, yaitu kejadian kematian. Nah, mudah-mudahan pada saat kejadian kematian itu datang kepada diri kita sudah masuk sebagai golongan orang-orang yang ikhlas. Sebab Rasulullah mengingatkan kepada kita, janganlah kamu mati sebelum kamu dalam keadaan Islam. Islam artinya berserah diri akhirnya ikhlas. Mari bersama dengan diri saya, kita persiapkan diri kita untuk menjadi manusia-manusia ikhlas dengan cara perangi hati dari kotoran-kotoran hati. Setiap datang iri, datang dengki, datang buruk sangka, datang sombong, datang cemburu, perangi kotoran-kotoran hati itu. Dan mudah-mudahan dengan rajin memerangi kotoran-kotoran itu, insya Allah suatu hari nanti kita akan termasuk sebagai golongan orang-orang yang ikhlas, yang dikatakan oleh Allah, hambaku ini telah menjadi hamba yang ridho. Baiklah para pemirsa, mengingatkan waktunya sudah sangat singkat. Seperti biasanya, sebelum kita akhiri acara ini, mari kita sama-sama berdoa. Saya biasanya di dalam setiap berdoa selalu menyertakan 3 hal. Yang pertama, saya timbulkan rasa takut yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya timbulkan rasa harap yang sangat kuat agar doa ini dikabulkan. Dan yang ketiga, saya nazarkan untuk tujuan kebaikan. Untuk saudara-saudaraku para wali-wali Allah dari seluruh agama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau memang maha besar. Kau ciptakan kehidupan ini buat kami semua.
berlama-lama hingga kelak kami menghadap Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ya pemirsa, berakhir sudah perjumpaan kita dalam Terapi Kolbu The Power of Soul pada malam hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Terapi Kolbu The Power of Soul yang akan hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 malam, tentu saja hanya di JAK TV. Saya Poppy Putri beserta juga dengan kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini mohon pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.